Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam video yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan rahmatnya, dan diberikan rezeki yang lapang. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keutamaan dzikir dan wirid, khususnya surat Al-Fatihah. Sebagai seorang muslim, tentu kita sudah sangat akrab dengan surat Al-Fatihah. Surat ini adalah umul kitab atau induknya Al-Quran, yang artinya semua isi dan makna Al-Quran dapat ditemukan di dalamnya. Surat ini juga yang utama kita baca saat sholat, sehingga tidak ada sholat yang sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Inilah bukti betapa pentingnya surat ini dalam ibadah kita. Namun tahukah sahabat, bahwa di balik bacaan yang sudah sangat familiar ini, ada sebuah keajaiban luar biasa yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Ya, Al-Fatihah bukan sekedar bacaan rutin yang kita ulang-ulang dalam sholat, tapi merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sering mengajarkan membaca surat Al-Fatihah dengan penuh penghayatan dan menghadirkan hati bisa menjadi wasilah kabulnya doa-doa kita. Dengan surat inilah kita bisa memohon apapun kepada Allah, dan insya Allah Allah akan mengabulkannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia membagi sholat menjadi dua bagian, yaitu bagian untuknya dan satu bagian lagi untuk hambanya. Hal ini tercermin dalam pembagian ayat-ayat surat Al-Fatihah. 3 ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin adalah bagian yang menjadi hak Allah. Ini adalah bagian di mana kita memuji Allah, mengagungkannya, dan mengakui kekuasaannya sebagai pemilik hari pembalasan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Lalu ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanirrahim, Allah kembali menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Setiap kali kita membaca ayat-ayat ini, ada balasan dari Allah yang menunjukkan kedekatan kita dengannya. Kemudian 3 ayat berikutnya adalah bagian untuk kita sebagai hambanya, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat-ayat ini adalah doa kita kepada Allah, di mana kita meminta petunjuk dan pertolongan. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya, inilah momen di mana kita diberikan kesempatan untuk minta apapun kepada Allah, dan Allah menjanjikan bahwa permintaan kita akan dikabulkan. Inilah yang menjadi dasar mengapa surat Al-Fatihah seringkali dijadikan wasilah untuk berdoa. Para ulama besar kita, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengijazahkan amalan surat Al-Fatihah ini sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongannya, dan memperkuat keyakinan kita. Nah, terus bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu cara terbaik untuk mengamalkan surat Al-Fatihah adalah dengan membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berulang-ulang. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Karena inilah ayat permohonan kita kepada Allah. Ketika kita mengatakan bahwa kita hanya menyembah Allah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, ini adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Para ulama menyarankan agar ayat ini dibaca minimal 7 kali, bisa juga 11 kali atau bahkan 21 kali,
sesuai dengan keikhlasan dan kebutuhan kita. Biasanya, yang paling umum adalah membacanya sebanyak 11 kali. Setelah itu, kita bisa menyisipkan doa-doa kita. Disinilah momen spesial di mana kita bisa memohon kepada Allah apapun yang ada di dalam hati kita. Entah itu hajat duniawi seperti rizki, kesehatan, atau kesuksesan, maupun hajat ukhrawi seperti kemuliaan di akhirat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai menyisipkan doa, kita lanjutkan bacaan surat Al-Fatihah hingga selesai. Proses ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah ibadah yang sangat disarankan karena mengandung banyak keutamaan. Membaca surat Al-Fatihah dengan cara ini bukan hanya akan menguatkan keimanan kita, tapi juga membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Lalu kapan waktu terbaik untuk mengamalkan surat Al-Fatihah ini? Menurut para ulama, waktu yang paling mustajab untuk membaca surat Al-Fatihah adalah di sepertiga malam terakhir, atau setelah selesai melaksanakan sholat tahajud. Mengapa? Karena di waktu inilah suasana sangat tenang dan sunyi, sehingga hati kita bisa lebih khusyuk dalam bermunajat kepada Allah. Suasana yang hening akan membantu kita untuk lebih fokus, menghadirkan hati, dan merasakan kedekatan yang lebih intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana dong kalau kita sulit bangun malam? Tenang sahabat, bukan berarti kita hanya bisa mengamalkan Al-Fatihah di waktu malam saja. Al-Fatihah bisa kita baca kapan saja, misalnya setelah sholat fardu, di waktu duha, atau bahkan di saat-saat luang. Yang terpenting adalah konsistensi kita dalam mengamalkan surat ini, dan tentunya keikhlasan serta keyakinan kita bahwa Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah tidak hanya menjadi bagian dari ibadah formal kita, tapi juga bisa menjadi wasilah yang agung untuk segala keperluan hidup kita. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, selipkanlah Al-Fatihah di dalamnya. Ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, atau ujian hidup, jadikanlah Al-Fatihah sebagai perantara untuk memohon pertolongan Allah. Bahkan ketika kita sedang berbahagia dan bersyukur, bacalah Al-Fatihah sebagai bentuk pujian dan syukur kita kepadanya. Keyakinan kita dalam mengamalkan surat Al-Fatihah ini sangat penting. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku." Artinya, jika kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan, maka insya Allah doa itu akan terkabul. Tapi jika kita ragu, maka kita sendiri yang akan menghalangi terkabulnya doa tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan wasilah agung surat Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan segala hajat, cita-cita, dan permohonan kita. Semoga rahmat dan ridhonya selalu menyertai kita, dan semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan kita untuk video kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.